Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ghafur, Masjid Agung Aceh Barat Daya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kajian kita, yaitu berkaitan dengan masalah asrarus salat, yaitu rahasia-rahasia salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innallaha azza wa jalla muqbilun 'ala al-musalli ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah yang maha agung dan maha luhur menghadap kepada orang yang solat selama orang yang solat itu tidak berpaling kepada Allah Ta'ala. Wa kama tajibu harasatul ra'si wal 'aini 'anil iltifati ila al-jihad, dan sebagaimana wajib menjaga kepala dan mata daripada berpaling kepada arah-arah selain arah tempat sujud, sebagaimana wajib menjaga arah kepala dan mata dari berpaling ke arah yang lain selain tempat sujud. Fakadzalika tajibu harasatu sirri 'anil iltifati ila ghairi salati. Maka demikian juga wajib oleh menjaga sir, yaitu hati seseorang yang sedang solat daripada berpaling kepada selain, yaitu ibadah solat. Kenapa andai kata seseorang itu berpaling hatinya daripada kepada selain ibadah solat, bukan menghadap ke arah solat? فَإِذَا إِلْتَفْتَ إِلَى غَيْرِهِ فَذِكْرُهُ بِإِطْلَاعِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَبِقَبْحِ التَّحَاوُنِ بِالْمُنَاجِ عِنْدَ غَفْلَةِ الْمُنَاجِ لَيَعُودَ إِلَيْهِ. Karena sesungguhnya jika engkau berpaling kepada selain solat, maka ingatanmu, yaitu mengatakan, maka ingatanmu dengan itlak melihat Allah ke atas hamba tersebut, hatinya hamba tersebut, dan buruknya, yaitu tahawun, merendahkan di saat bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ketika lalainya orang yang bermunajat, sungguh kembalilah hal tersebut kepada orang yang mengerjakan ibadah solat. Kalau ada seseorang mengerjakan ibadah solat tetapi hatinya tidak mengingat kepada apa yang dibaca di dalam solat, tentu saja Allah Ta'ala memperhatikan apa yang ada di dalam hati hamba tersebut. Dengan tidak fokusnya hati hamba tersebut kepada Allah di dalam ingatan solatnya, tentu itu merupakan satu keburukan dan celah yang menandakan adanya rasa tahawun, yaitu meremehkan dengan siapa yang dimunajat di dalam solat. Berarti si hamba yang sedang solat sementara hatinya tidak mengingat Allah, sedangkan Allah Ta'ala maha melihat apa isi hatinya, hal itu menunjukkan keburukan tahawun, yaitu keburukan sifat merendahkannya si hamba yang solat kepada orang, yaitu kepada Tuhan yang dia sedang bermunajat, memohon atau beribadah kepada Tuhan tersebut, ketika si munaji, orang yang bermunajat itu lalai di dalam ibadah solatnya. Jadi keburukannya itu kembali kepada si hamba yang solat. Wa alzimil khushu'a lil qalbi, dan lazimkanlah engkau akan khusyuk untuk hatimu. Fa innal khulasa 'anil iltifati badinan, karena sesungguhnya
ikhlas daripada berpaling secara batin dan zahir, itu adalah buah daripada khusyuk. Ketika seorang hamba mengerjakan ibadah solat, kemudian di dalam solatnya dia mengejar ibadah itu, dia mengejar khusyuk. Apa untungnya seseorang yang khusyuk di dalam solat? Ternyata orang yang tidak berpaling hatinya daripada ingatannya, melainkan hanya kepada Allah Ta'ala, hal itu menunjukkan dia sedang khusyuk. Dan khusyuk memberikan buah yang manis, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa mahma khasha'al batinu khasha'al zahir. Dan kapanpun kalau batin seseorang, hati seseorang itu sudah khusyuk mengingat Allah, niscaya khusyuklah zahir, lahiriah daripada anggota tubuh si hamba. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qad ra'a rajulan musalliyan yab'atsu bi liyahdihi, bahwa Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis, ia melihat seorang laki-laki yang sedang mengerjakan ibadah solat, dia sedang meraba-raba jenggotnya atau membelai-belai jenggotnya. Maka Rasulullah langsung mengkomentari, hamba yang solat dalam keadaan memegang tangannya itu jenggot, mestinya tangannya itu bersedekap, tapi tangannya ini pegang-pegang jenggot, belai-belai jenggot. Maka dikomentari oleh Rasulullah, amma hadza law khasha'a qalbuhu la khasa'at jawarihu. Adapun orang ini kalau hatinya khusyuk, hatinya itu tertunduk kepada Allah, sungguh semua anggota-anggota tubuhnya yang lahir itu pun akan tunduk kepada Allah. Maka tangannya tetap tunduk sesuai pada tempat posisi yang diatur di dalam tata cara solat, yaitu bersedekah. Fa inna ra'iyata bi hukmi ra'i, karena sesungguhnya yaitu gembala-gembala, hewan-hewan yang digembalakan itu tergantung menurut bagaimana yaitu si yang menggembalakan. Kalau yang menggembalakan ini menggembalakannya ini sembarangan, maka hewan yang digembalakan pun akan kocar-kacir. Hewan yang digembalakan ini pun tidak akan menuju ke tempat untuk digembalakan, akan terpisah-pisah, akan tercerai-berai. Begitu juga hati, kalau seandainya hati tidak khusyuk mengingat Allah, maka anggota-anggota tubuh yang lain pun akan tercerai-berai. Walihada warada fi du'a, karena inilah telah datang di dalam doa, kata baginda. Dalam doa ini tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan doa ini. Allahumma aslihir ra'i war ra'iyah. Ya Allah, baguskanlah sang penggembala dan yang digembalakan. Apa maksud sang penggembala? Wa huwal qalbu. Yang dimaksud dengan sang penggembala di sini itulah hati. War ra'iyah, yang digembalakan yaitu al-jawarih, anggota tubuh. Jadi kalau kita ingin mengendalikan mata kita, hidung kita, telinga kita, tangan, kaki dan semua anggota tubuh lahiriah kita, badan-badan kita ini, kalau kita ingin kendalikan agar tunduk kepada Allah, tundukkan dulu hati kita. Itulah hati yang disebut sebagai penggembala, sedangkan anggota lahiriah itu disebut dengan hewan-hewan gembalaan. Walihada warada, dan karena inilah wakana As-Siddiq radhiyallahu anhu fi salatihi ka'annahu watan. Karena inilah adalah Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhai daripada Abu Bakar As-Siddiq, di dalam salatnya ka'annahu watan. Sungguh Abu Bakar As-Siddiq ketika dia mengerjakan ibadah salat, seolah-olah ia berdiri seperti bukit ataupun gunung. Kalau bukit ataupun gunung, dia tidak pedulikan kanan kiri muka belakangnya, matanya tetap melihat ke arah tempat sujud dan hatinya mengingat kepada apa yang dia baca. Ujungnya mengingat Allah. Kalau hatinya mengingat Allah, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain pun akan tertunduk mengikuti perintah Allah. Begitulah Abu Bakar As-Siddiq dalam solatnya seperti ibarat bukit. Bukit tidak pernah kita lihat bergoyang-goyang. Beda dengan pohon kelapa. Daun-daunnya atau batang kelapanya itu akan berayun-ayun. Itu juga dedaunannya akan berayun-ayun. Tapi kalau bukit ataupun gunung itu tidak akan dia bergerak sedikit pun, kecuali kalau gempa. Baru dia bergoyang dia. Tapi kalau seandainya bukit ini tidak gempa, dia tetap posisinya tegak, tidak akan pernah dia bergoyang dan bergeser. Itulah ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini perlu dicontoh. Ketika ada orang solat tapi tidak ada alasan, kemudian badannya goyang kanan, goyang kiri, mundur belakang, mundur ke depan, tangannya garuk sana, garuk sini, matanya lihat sana, lihat sini,
kepalanya pun bengkok ke sana, bengkok ke sini. Bukan karena faktor fisiknya sakit, bukan. Tapi karena memang ada yang dilakukan yang menyebabkan dia tidak konsentrasi di dalam solatnya. Maka itu tidak seperti bukit yang kokoh seperti solatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita perlu meniru bagaimana tata cara solatnya imam, tata cara solatnya para sahabat radhiyallahu anhu seperti Abu Bakar As-Siddiq yang ketika solat beliau seperti sebuah bukit yang kokoh berdiri tidak bergerak dalam ibadah solatnya karena kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu ka'annahu 'udun, bahwa Ibnu Zubair semoga Allah meridainya, ia ibadah salat dalam keadaan sama seperti batang pohon kayu. Batang pohon kayu yang tidak bergerak-bergerak kalau dia salat seperti batang pohon kayu. Ya, ini tamsilan-tamsilan, gambaran-gambaran bagaimana cara para sahabat ketika mereka beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata tidak melirik ke sana kemari, telinga tidak mendengar kecuali apa yang dibaca oleh lidah dan mulutnya. Kemudian jari-jari, tangan-tangan, kaki, semua anggota tubuh meletakkan anggota masing-masing sesuai dengan aturan solat masing-masing. Dan itu adalah merupakan hasil daripada konsentrasinya hati hanya mengingat bacaan-bacaan solat, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'duhum kana yaskunu fi ruku'ihi, dan sebagian mereka adalah mereka diam di dalam rukuknya. Sebagian sahabat di kalangan para sahabat Rasulullah ketika mereka beribadah salat tenang sekali dalam rukuknya tenang sekali. Sekira-kira taqa'al asafir 'alaika annahu jamad. Kalau mereka diterpa oleh angin kencang, angin badai, dalam salatnya pun mereka seperti batu. Ini ibarat solatnya para sahabat. Sebagian di antara mereka kalaupun solat, kalau andai kata ada angin kencang, ada angin badai, gak bergeser badannya itu ketika mereka sedang ruku di dalam solat. Maka kita kalau seandainya ada badai, ada topan, bergeser terus kita, lari kita. Tapi para sahabat tidak peduli mereka dengan keadaan lingkungan sekitar. Maka kita pernah ingat bagaimana Sayyidina Ali bin radhiyallahu anhu ketika beliau meninggal dunia syahid ketika ditusuk dengan pedang, tapi beliau tidak bergeser, beliau tidak lari dari solat, beliau tidak menghindar, beliau tidak keluar dari solat, beliau teruskan solatnya hingga salam, baru beliau terkapar, baru beliau jatuh. Nah, begitu juga kita lihat sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ibadah solat, beliau pun dibunuh dalam ibadah solatnya itu. Entah Umar, entah Utsman. Yang jelas Utsman pun meninggal dunia, Umar pun meninggal dunia karena ada makar, yaitu niat jahat orang-orang munafik yang ingin membunuh mereka di dalam ibadah solat mereka. Utsman kalau tidak salah, atau Umar, yang ketika membaca Al-Quran, Al-Qurannya itu kemudian basah dengan lumuran darah akibat percikan darah dari tubuh beliau ketika ditikam dari belakang. Ditikam dari belakang, beliau sedang membaca Al-Quran, kemudian kena ke Al-Quran, Al-Qurannya itu basah. Jadi kata beliau, inilah yang aku tunggu-tunggu. Nah, inilah yang aku tunggu-tunggu. Karena kalau kita mana kita mau tunggu kan? Kalau kita cepat lari pergi ke dokter, panggil ambulans, bawa ke UGD. Kalau sahabat memang ini yang saya tunggu-tunggu, ibadah dalam keadaan ibadah, kemudian ditusuk, wafat, meninggal dunia. Karena itu merupakan satu janji Allah, mereka akan yaitu syahid ataupun husnul khatimah. Jadi ini gambaran para sahabat ketika mereka beribadah, ibarat ketika rukuk seperti batu, tidak bergeser. Wa kullu dhalika yaqtadihi tab'u baina yaday man yu'azzim min abna'id dunya, fa kaifa la yataqadahu baina yaday malikul muluk 'indama ya'rifu malikal muluk. Dan tiap-tiap demikian menghendaki akannya oleh kebiasaan di hadapan orang yang dia muliakan di antara raja-raja dunia. Demikian juga itu sesuai dengan tabiat. Ketika kita berada di hadapan raja-raja dunia, maka kita pun akan yaitu bersikap disiplin, tidak akan bergerak. Kita ibaratkan seperti seorang prajurit polisi di hadapan komandannya yang jenderal. Tidak mungkin dia berani garuk-garuk kuping, pegang-pegang hidung, korek-korek tai mata. Bahkan pun kalau ada tai mata, dia tak berani korek tai matanya. Ada kenapa? Di depannya ada jenderal, komandan biasa saja, kapolres saja tak berani dia. Kalau berdiri di depan sedang ada rapat, kemudian dia pegang-pegang hidung, pegang mata, pegang ini, pegang itu. Apalagi kalau di depannya adalah seorang kapolri, jenderal di depannya.
Begitulah ketabiat daripada manusia, begitu di hadapan raja-raja mereka akan tenang, menjaga sopan santun dan kedisiplinannya di hadapan sang raja-raja dunia. Fa kaifa la yataqadahu baina yaday mulkil malikul muluk? Bagaimana dia tidak akan melakukan hal yang sama di hadapan raja daripada semua raja-raja dunia? Raja yang maha berkuasa, yang memiliki kekuasaan melebihi raja-raja dunia, yang terbatas kekuasaannya ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengetahui kemahakuasaan daripada raja maharaja yaitu Allah Subhanahu wa taala, hal itu menghendaki dia akan tenang hatinya, sehingga dia akan memerintahkan semua prajurit anggota tubuhnya yang lain di luar hatinya akan khusyuk menghadap kepada Allah di dalam ketika ibadah di hadapan sang maharaja. Wa kullu man yatma'inna baina yaday ghairillahi azza wa jalla khashi'an wa tataraba asrafuhu baina yaday Allahi 'abithan fadzalika liqusuri ma'rifatihi an jalalillahi azza wa jalla. Maka setiap orang yang tenang hatinya, tenang dirinya, anggota tubuhnya di hadapan selain Allah Ta'ala dengan ketenangan kehusuan yang menyebabkan dirinya tidak bergerak sedikit pun anggota-anggota tubuhnya, sementara di hadapan Allah Ta'ala ketika dia beribadah dia lalai menjaga kedisiplinan anggota-anggota tubuhnya untuk ditenangkan di hadapan Allah Ta'ala, terlebih itu menandakan hatinya juga tidak tenang menghadap Allah, maka hal itu tidaklah muncul melainkan karena kusuri ma'rifatihi. Apa makna kusuri ma'rifatihi? Yaitu kurang kenalnya dirinya si hamba yang solat dalam keadaan bergerak-gerak tadi itu, tidak disiplin tadi itu, terhadap yaitu keagungan dan keluhuran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan raja dunia dia disiplin, dia tenang, dia berdiri tegap, tidak garuk sana, tidak garuk sini, tidak loncat sana, tidak loncat sini. Tapi di hadapan Allah Ta'ala ketika ibadah solat, tangannya ke sana kemari, matanya ke sana kemari, bergerak dia ke sana, badannya tidak tenang, hatinya pun demikian. Maka ini menandakan kurang kenal dirinya si hamba yang solat dalam keadaan tidak khusyuk terhadap Tuhan yang dia sembah. Andai kata dia tahu siapa yang dia sembah, tentu akan menimbulkan ketenangan di dalam ibadah solat dalam hatinya. Demikian juga anggota-anggota tubuhnya karena mengenal Sang Maha Kuasa. Nah, kan banyak sekarang. Kalau kita perhatikan di hadapan polisi takutnya luar biasa, di hadapan tentara, di hadapan raja, di hadapan presiden, di hadapan bupati, di hadapan gubernur, ketika berhadapan, apalagi kalau mereka itu termasuk pegawai negeri, tak berani mereka itu melakukan tingkah laku yang aneh-aneh. Mereka akan disiplin di hadapan para penguasa. Tapi lucunya ketika mereka sholat, mereka tidak disiplin kepada yang raja di antara semua raja. Nah, ini menandakan bahwa dia tidak memiliki ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu tauhidnya tipis. Ilmu tauhidnya kurang, ilmu tauhidnya tidak ada ataupun memang tidak belajar. Nah, kemudian waqala Ikrimah fi qawlihi azza wa jalla, berkata sahabat Ikrimah di dalam menjelaskan tentang firman Allah yang Maha Agung dan Maha Luhur. Alladzi yaraka hina taqum